Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita kasihi, yang kita cintai, murabbina wa mursyidina al-arif billah Abuya beserta seluruh keluarga besar, semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan segala perjuangannya. Yang kami hormati para tuan-tuan guru kita, para kiai, para ustadz yang telah membersamai pada malam yang berkah ini, juga yang kami hormati unsur muspika, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati wali-wali Nanggro yang telah berhadir, wabil khusus wali Nanggro Jakarta dan wali Nanggro Bogor Barat, Ketua Umum MPTTI Abi Sahal Tastari Wali, dan seluruh pakar-pakar, abu-abu muda dalam tauhid tasawuf, serta hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita dalam sebuah majlis yang sangat mulia. Pada majlis ini kita bersama dengan orang-orang sufi, orang-orang yang hatinya terbangun kepada Allah, orang-orang yang hatinya berjalan kepada Allah, orang-orang yang hatinya senantiasa bersama Allah. Kenapa kita katakan penuh dengan berkah? Baik, kita lanjut kembali. Kenapa kita katakan penuh dengan keberkahan? Karena ada ungkapan seorang ulama sufi, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Apabila Allah berkehendak baik dengan seorang hamba,
auqa'ahu ila suhbati sufiyah. Allah akan mempertemukannya agar dapat bersuhbah, agar dapat bersama dengan orang-orang sufi. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi sudah lebih 23 tahun menggagas, memperjuangkan ajaran tasawuf dan kesufian ini. Mulai dari Aceh hingga saat ini sudah tersebar di seluruh Nusantara, di seluruh Asia Tenggara. Kenapa Abuya mengangkat perjuangan ini? Karena sebagaimana yang kita tahu di dalam hadis Sayyidina Umar bin Khattab, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai 3 pondasi, mempunyai 3 rukun. Apa yang disebut tadi dengan istilah iman, Islam, dan ihsan. Jika iman menjadi dasar bagi kita dalam hal berakidah, Islam menjadi dasar bagi kita dalam pengamalan hukum-hukum syara', maka ihsan adalah dasar bagi kita dalam menjalankan tasawuf dan kesufian. Akan tetapi Abuya melihat perkembangan umat Islam di dalam mengamalkan agama ini terjadi kepingan. Memang hari ini kita umat Islam beriman kepada Allah, bahkan beriman dengan dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita umat Islam tahu tentang perintah dan larangan Allah, mana yang haram, mana yang halal, yang dan mana yang larangan. Akan tetapi para hadirin yang dirahmati Allah, keimanan kita umat Islam hari ini hanya sebatas akidah, hanya sebatas ilmu pengetahuan, hanya sebatas pada akal fikir kita saja. Terbukti hari ini kita beriman kepada Allah, percaya Allah itu ada, Allah itu melihat, Allah itu mengetahui, Allah itu maha segala-galanya. Tetapi kalau kita tanya hari ini, orang yang mencuri juga orang yang beriman kepada Allah. Orang yang korupsi, orang yang beriman kepada Allah. Orang yang mabuk, yang berjudi, yang main perempuan, semuanya orang yang beriman, yang mengaku akan adanya Allah. Kenapa hal ini terjadi?
Inilah karena iman itu hanya dasarnya akal dan pengetahuan saja. Hadirlah tauhid sufi atau ajaran hakikat dan ma'rifat itu supaya keimanan kita betul-betul tertanam dan kokoh di dalam batin kita, sehingga kita merasakan, menyaksikan keberadaan Allah. Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang hebat, Allah melihat, Allah mengetahui. Cahaya Allah itu, kebesaran Allah itu, kesempurnaan Allah itu, kebagusan Allah itu betul-betul nyata di dalam batin kita. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, ajaran kesufian atau yang disebut dengan hakikat dan ma'rifat itu adalah untuk mentahqiqkan, untuk memantapkan, untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah, sehingga kita dapat menyaksikan hanya Allah semata-mata. Allah lah yang kuat, kita lemah. Allah lah yang kaya, kita tidak ada apa-apa. Allah lah yang kuasa, kita tidak ada daya. Allah lah yang ada, kita tidak ada. Terasa keberadaan Allah itu di dalam batin kita. Kemudian, untuk apa kita belajar ajaran tasawuf? Tasawuf artinya adalah tarekat. Tarekat artinya hudur hati di hadapan Allah. Senantiasa hati kita berjalan untuk hudur di hadapan Allah. Agar dengan tasawuf itu kita dapat memperbagus amal kita, memperbagus ibadah kita. Contohnya salat. Selama ini kita salat hanya sekedar kita faham mana syarat dan rukun salat. Tetapi bagaimana kenikmatan bermunajah, kenikmatan salat itu tidak kita peroleh. Kita tidak dapat khusyuk di dalam salat. Teringat anak, teringat pekerjaan, teringat selain Allah. Kita tidak dapat ikhlas semata-mata karena Allah. Tapi salat yang kita lakukan karena untuk kepentingan diri. Kita tidak dapat istiqamah di dalam beribadah. Bahkan kita tidak terlihat bahwa berkemauan hati kita untuk ibadah, kuat tubuh kita untuk ibadah, itu adalah karena bantuan Allah, bukan karena hebat dan kuat kita.
Maka hadir tasawuf, kita bertarekat, menyangkutkan hati untuk hudur di hadapan Allah, agar kenikmatan di dalam ibadah itu kita rasakan. Dan inilah yang sering Abu Ya sampaikan, qad aflahal mu'minun. Allah berfirman, sungguh menanglah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang dalam salatnya hatinya tersangkut dan hudur di hadapan Allah. Maka supaya hati ini bisa tersangkut, supaya hati ini bisa hudur, maka perlu kita bertarekat. Perlu kita mencari seorang guru mursyid yang dapat menjalankan kemauan kita kepada Allah, yang dapat menjalankan hati kita untuk hudur di hadapan Allah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kun ma'allah, hendaklah kamu senantiasa bersama Allah. Fa illam takun ma'allah, maka jika engkau tidak mampu bersama Allah, kun ma'a man kana ma'allah, hendaklah kamu bersama orang yang telah bersama Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, maka sesungguhnya ia akan menyampaikanmu kepada Allah. Inilah yang disebut dengan mursyid yang kamil. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian untuk apa kita bertasawuf atau bertarekat? Adalah untuk memperbaiki nafsu kita, supaya nafsu kita jangan bersifat dengan sifat yang jelek. Karena dengan nafsu yang baik kita akan mudah mendahirkan akhlak yang mulia. Kita bisa tahan disakiti, tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik, memaafkan orang lain sekalipun dia belum minta maaf, memaafkan orang lain sekalipun kita baru saja dizalimi. Kita melihat kelebihan orang, kita banyak melihat kekurangan kita. Kita melihat hak orang, melupakan melihat hak kita. Ini akhlak tawadhu, rendah hati. Sesungguhnya akhlak itu tidak akan bisa zahir dengan kepintaran semata. Tidak akan bisa zahir dengan kealiman kita semata. Tetapi akhlak yang mulia itu akan bisa zahir dengan nafsu yang telah baik. Maka memperbaiki nafsu inilah kita peroleh dengan kita bertasawuf. Para hadirin yang dirahmati Allah, maka memperbaiki nafsu inilah yang paling penting. Sebagaimana Allah mengatakan dalam hadis kudusi, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh yang paling terberat, musuh yang paling sulit, itu adalah nafsu yang ada di antara dua lambung. Maka kita bertasawuf di samping untuk memperbagus amal dan ibadah, kita bertasawuf adalah untuk memperbaiki nafsu supaya kita dapat berakhlak yang mulia. Dan kita memahami hakikat, memahami kesufian, memahami ma'rifat adalah supaya kita dapat menghilangkan wujud diri, ananiyah, keakuan, bahwa tidak alim kita, yang pintar adalah Allah. Kita tidak kaya, yang kaya adalah Allah. Karena pada hakikatnya
kita ini tidak ada. Yang ada adalah Allah semata-mata. Hadirin yang dirahmati Allah, maka ajaran ihsan, tasawuf dan kesufian ini yang sudah sangat jarang dan langka diangkat. Selama ini kita hanya sibuk membicarakan tentang akidah, itu penting. Kita sibuk membicarakan tentang Islam, hukum-hukum syara, itu penting. Tapi kita lupa bahwa Islam itu tidak akan bercahaya kalau tidak dengan ihsan. Iman itu tidak akan tertanam di dalam batin kita kalau tidak dengan ihsan, tasawuf dan kesufian itu. Maka para ulama-ulama sufi yang sering Abuya sampaikan, tasawuf dan kesufian ini adalah ibarat ruh agama itu. Tubuh ini tidak bisa hidup, tubuh ini tidak bisa bergerak tanpa adanya ruh. Iman tidak bisa baik, Islam pengamalan kita tidak bisa baik kalau hakikat dan makrifat itu tidak ada di dalam batin kita. Inilah apa yang dikatakan oleh Nabi kepada para sahabat tentang Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, Abu Bakar itu tidak lebih daripada kamu karena salatnya, karena puasanya, karena haji dan umrahnya. Tetapi lebih Abu Bakar itu daripadamu karena ada sesuatu yang tertancap di dalam batinnya. Apa itu? Inilah yang disebut dengan ma'rifatullah. Maka mendapatkan ma'rifat, kita harus dapat memahami apa itu hakikat. Untuk kita sampai kepada hakikat, kita harus menempuh jalan tarekat. Dan tarekat itu harus berdasarkan kepada syariat yang baik. Maka jalan inilah yang ditempuh oleh para sufi untuk dapat menyempurnakan agama kita. Dan disinilah kita butuh kepada seorang mursyid, kepada seorang guru yang kamil. Yang kata ulama sufi mengatakan, carilah mursyid yang kamil itu, yang bisa menghantarkanmu kepada Allah sekalipun kamu harus menyeberang lautan api. Cari guru itu. Jika kamu belum dapat memperbaiki akhlakmu, cari mursyid itu. Jika kamu belum dapat menyangkutkan hatimu kepada Allah, masih banyak cinta dunia dalam batinmu, masih ada kenifakan dalam batinmu, masih ada kesyirikan dalam batinmu, carilah mursyid yang dapat menghilangkan cinta dunia, yang dapat menghilangkan kesyirikan, yang dapat menghilangkan kenifakan di dalam batinmu. Maka dengan itulah kamu akan bisa bersama Allah. Inilah tujuan hidup. Sebagaimana kata Abi Sahal tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kita hidup ini zahirnya untuk ibadah. Ibadah itu kita peroleh dengan syariat. Dan batinnya liya'rifuni, untuk kita dapat mengenal Allah, untuk kita dapat cinta kepada Allah, untuk kita dapat menyaksikan hanya Allah. Ini kita peroleh dengan tarekat sufi di bawah bimbingan mursyid yang kamil. Terakhir sebagai penutup, Syekh Al-Akhdari, pengarang kitab Jauhar Maknun, mengatakan, habadha tariqatus sufiyah. Alangkah elok dan indahnya tarekat sufi itu. Tahdi ilal martabatil aliyah. Ia dapat menunjukimu kepada kedudukan yang tinggi. Apa kedudukan yang tinggi? Akhlak yang mulia,
dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, hadir Abuya guru kita pada malam ini sebuah rahmat yang besar bagi kita, sebuah pertemuan yang luar biasa bagi kita. Semoga cahaya ma'rifat yang ada di dalam dada beliau bisa menyinari batin-batin kita agar terbangun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Abuya diberikan kesehatan, panjang umur, dan dapat mengangkat kembali ajaran kesufian di Nusantara dan dunia ini. Karena kita melihat agama dan negara ini hari ini sedang dalam kepincangan. Bangsa ini sedang dalam kepincangan. Kenapa? Sebagaimana yang disampaikan tadi, Pancasila, 5 sila itu yang menjadi asas fondasi kita bernegara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang disebut oleh Abuya dengan tauhid sufi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah yang Abuya sebut dengan tauhid tasawuf. Maka kalau dua ini sudah diperbaiki oleh anak bangsa ini, imannya bertauhid sufi, kemudian akhlaknya baik, maka barulah ada persatuan, kesatuan, hidup sosial kemasyarakatan yang baik, saling gotong royong, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Begitupun dengan agama. Jika kita hanya beriman hanya sebatas akal saja, tidak masuk ke dalam hati kita, maka disitulah dalam hidup kita dunia lebih besar dalam batin kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.